Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani sudah ada di perkebunan kacang panjang ya, milik Mamang Tani ya. Kali ini Mamang Tani akan melakukan pemanenan kacang panjang varietas Pertiwi ya, kacang panjang hijau varietas Pertiwi ya, di usia 45 hari ya. Seperti itu. Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, untuk tutorialnya, budayakan like, subscribe, dan share ya, supaya channel dan tayangan ini semakin berkembang lagi ya. Langsung kita melakukan pemanenan seperti ini ya. Ini adalah pemanenan yang pertama ya, seperti ini ya. Pemanennya seperti ini untuk kacang panjang ya, berkisar sebesar ini ya, sebesar telunjuk anak-anak ya. Nah, seperti ini pemetikannya ya. Pemetikannya seperti ini untuk pemanenannya. Nah, ini seperti ini ya. Kebetulan ada pesanan ya. Kalau panen pertama itu tidak banyak ya, cuman ada pesanan, kita memaksimalkan yang sudah berbuah lebih awal ya, atau buah kukunya kalau sini bilang ya. Untuk pemanen sendiri ya, pakai ibu jari ya, kita pegang seperti ini tutorialnya ya. Kita pegang kalau untuk skala besar, karena ini Mamang Tani megang HP ya, megang handphone, seperti ini ya tutorialnya. Mamang Tani lakukan tutorial pemanenannya. Kita pegang ininya seperti ini, lalu kita petik ya, pakai menggunakan kuku ya. Nah, seperti ini ya, mudah sekali ya untuk pemanen kacang panjang, seperti ini ya. Ya, seperti ini. Mudah sekali untuk pemanen kacang panjang. Ini pemanen sendiri dilakukan pada pagi hari ya, berkisar di kurang lebih jam 8 pagi ya, seperti ini ya. Lihat, nah seperti ini ya. Kacang panjangnya berkisar di 60 sentian ya. Ini kalau untuk hujan seperti ini, kebanyakan hamanya adalah ulat bor ya, atau ulat yang masuk ke kacangnya itu sendiri ya. Kalau untuk orang tidak terlalu banyak ya. Ini kita taruh di bawah, nanti kita susul ya. Selanjutnya ini adalah tutorial bagaimana panen kacang panjang ya, pemetikan kacang panjang seperti ini ya. Masih kecil, nah seperti ini. Nah, ini yang dimaksud adalah hamanya ya. Ini udah dispray kemarin ya, pakai Kurakron ya, untuk obat yang berbahan aktif propenopos ya, untuk masih bau ya, masih tercium ya bahan aktifnya ya, propenopos, bau sekali ya. Seperti ini ya pemetikannya, cukup gampang, tinggal klik udah ya, seperti ini. Ini bekasnya nanti biasanya akan tumbuh lagi bunga ya. Setelah kita petik akan tumbuh lagi bunga kalau awal-awal seperti itu ya. Seperti ini ya. Untuk pemetikannya coba diperbesar ya, seperti ini. Habiskan ya, nanti ini bakal mengeluarkan bunga kembali. Kita cari yang sudah waktunya seperti ini ya, karena memang ini posisinya di bawah. Kalau untuk di atas nanti bakal lurus ya, seperti ini ya. Ini udah berkisar di 60 sentian, cuman masih kecil ya. Nanti biarkan saja. Kalau yang bawah pasti menjuntai ke bawah ya, ke tanah ya. Seperti itu. Kita taruh di bedengan airnya ya. Nanti kita susul kembali pas sudah beres ya. Pemesanannya ini berkisar di 2 kiloan ya, karena memang panen pertama ini tidak akan terlalu banyak ya. Tidak akan terlalu banyak. Kita cari yang sudah maksimal saja ya. Nah, seperti ini ya. Untuk harga sekarang untuk kacang panjang sendiri berkisar di Rp10.000 ya per kilo. Untuk harga jual
per kilonya ya ke konsumen ya. Kalau untuk masuk tengkulak lagi biasanya lebih mahal, berkisar di 12 sampai 15 ribuan ya, seperti itu. Nah, ini cukup tua ya, atau cukup bagus ya, udah besar. Kita ambil posisinya biar jangan terlalu terlihat kacangnya ya, masih tidak ininya tidak terlihat atau keluar bijinya ya. Itu sudah siap kita panen ya, karena sekarang kacang itu mayoritas pinginnya yang hijau ya. Nah, seperti ini ya, panjang-panjang sekali ya, mayoritas yang hijau, karena varietas yang hijau itu tahan terhadap layu ya, tahan terhadap layu walaupun terlewat 1 hari ya. Misalkan di lapak itu tidak laku, belum terjual ya, 1 hari masih bisa untuk besok harinya lagi, keesokan harinya lagi ya. Kalau untuk kacang yang putih biasanya tidak kuat ya, atau terlihat alum ya, layu. Seperti itu ya tutorialnya pemetikan kacang panjang varietas Pertiwi ya, kacang panjang hijau varietas Pertiwi ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya, cukup besar. Seperti itu untuk pemanenan kacang panjang ya. Mudah sekali, dijentik-jentikan pakai jari, ibu jari ya, seperti ini. Ini usia tanamnya 45 hari ya, sudah mulai bisa dipanen ya. Ini pas ke 45 harinya waktu panen kacang panjang varietas Pertiwi ya. Memang tadi tidak nanam banyak, hanya setengah kilo ya. Cuman untuk melengkapi bekas sisa tanaman cabai ya. Di samping karena memang habis dulu itu habis bibit cabainya ya. Jadi olah-olahnya ganti buat nanam kangkung ya. Setelah kangkung baru kita isi pakai kacang panjang. Ternyata tidak berpengaruh banyak ya, hasilnya juga bagus karena memang pupuknya sudah menjadi kompos ya, pupuk kohe ayamnya ya. Seperti itu ya. Untuk nanti kedepannya Mamang Tani bakal aplikasikan untuk bekas lahan penanaman bayam, kangkung pun masih bisa dimanfaatkan, langsung diolah menjadi lahan kacang panjang ya, menjadi olahan kacang panjang. Jadi ini ya, kita tidak berpengaruh, kita mengecek terlebih dahulu cocok apa tidaknya, nanti kita aplikasikan ke depannya ya, seperti itu. Seperti ini ya. Lebat sekali ya untuk kacang panjangnya, coba bisa dilihat, panjang-panjang menjuntai ya. Kita cari yang sudah besar ya, seperti ini tuh kan. Kalau yang di atas itu hampir 80 sentian ya, 65 sampai 80 sentian ya, karena memang menjuntai ke bawah, jadi agak sedikit kotor ya bawahnya ya. Ini adalah pemanenan kacang panjang usia 45 hari. Seperti ini ya. Pemetikan kacang panjangnya mudah sekali ya, tanpa ribet. Lahannya juga tidak besar, kemungkinan ini target Mamang Tani sekalian uji coba ya, uji coba di lahan bekas tanam kangkung ya. Mamang Tani pengen mengetahui efeknya seperti apa, makanya tidak terlalu banyak ya. Efeknya kita tidak terlalu banyak terhadap tanaman ya, subur, malah subur ya, malah subur tanaman kacangnya.
Nah ini pun sama ya, ini bekas tanaman timun ya, bahannya yang ini, tapi rimbunnya ya. Kita lihat itu yang tadi sama yang ini beda 3 hari ya, 3 harian ya. Makanya ini tidak terlalu banyak, tapi bunganya udah menggumpal di atas ya, seperti ini ya, menggumpal di atas ya. Bahan-bahannya banyak ya, bahan-bahan buat kacangnya jadi banyak ya. Untuk yang akan menjadi kacangnya banyak sekali ya, seperti ini ya. Nah kalau yang ini Mamang Tani sengaja nggak rawat ya, karena kemarin keteter olah lahan untuk cabai ya, makanya Mamang Tani tinggalin ya, nggak terlalu dirawat ya. Nah seperti ini, coba dilihat ya. Nah di bawah seperti ini sudah ada yang siap panen ya, seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini masih kecil, kita tunggu besok ya, karena besok itu pasti panennya banyak ya, bakal banyak dibandingkan hari ini, karena memang sengaja Mamang Tani lepas ya untuk pengambilannya yang agak sedikit besar ya, karena kalau untuk masuk pasar ya kalau bawa sedikit ya kita tanggung ya. Makanya kita padarkan saja di sekitar rumah ya. Kemarin sudah ada janji dengan rumah makan ya, rumah makan biasa ya, rumah makan sederhana. Mamang Tani pas kemarin tanya mau terima, katanya ordernya 2 kilo pas kata saya. Nah lebih bagus untuk pengorderan langsung ke konsumen ya, cuman kita harus rajin ya untuk berkeliling sekalian jadi penjual. Nah itu yang menjadikan petani tambah penghasilan ya. Kalau langsung dijual ke pasar atau ke tengkulak apalagi, itu malah memperkecil hasilnya nantinya ya. Kalau sekarang kalau sedikit kita buang langsung aja atau jual langsung ke pedagang makanan ya, pedagang makanan yang nanti bakal dibuat sayur ya. Itu saja untuk review kali ini tentang pemainan kacang panjang. Cukup sekian, jangan lupa like dan subscribe, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe serta tolong di share. Semoga tayangan ini, video ini dan channel ini semakin berkembang. Salam petani muda milenial, salam ketahanan pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.